pun, rumah sakit ini memberi pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dan tuntutan zaman. Untuk semakin bisa melayani kebutuhan kesehatan masyarakat di daerah yang jauh dari kota, pada tanggal 2 Februari 1940, para suster mendirikan Rumah Sakit Hermana di Tonsea, Sulawesi Utara. Pada masa pendudukan Jepang dan pergolakan Permesta, Rumah Sakit Hermana juga berjasa menolong banyak orang sakit. Provinsi YMY Manado juga menangani karya kesehatan di Langowan, Sulawesi Utara. Rumah sakit Budi Setia ini sudah berdiri sejak tanggal 31 Desember 1953, meskipun waktu itu masih berstatus poliklinik. Sejak tanggal 1 Januari 1958, para suster YMY telah hadir di Tompaso Baru, Sulawesi Utara. Para suster mengambil alih rumah sakit yang telah didirikan oleh Monsignor N. Verhoeven, MSc, pada tanggal 17 Agustus 1948. Nama rumah sakit ini adalah Rumah Sakit Umum Kansia. Karena pertambahan penduduk kota Pelabuhan Bitung dan Pulau Lembeh di Sulawesi Utara membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, para suster YMY mendirikan Rumah Sakit Umum Budi Mulia sejak tanggal 3 Juli 1973. Para suster dan para pelayan kesehatan lainnya saling bekerja sama untuk mengembangkan karya ini. Kehadiran mereka bersama merupakan upaya untuk menghadirkan karya belas kasih Tuhan yang menyembuhkan. Untuk menyediakan pelayan kesehatan yang profesional dan penuh kasih, Sosietas YMY menyelenggarakan Akademi Keperawatan Gunung Maria di Tomohon. Lembaga pendidikan kesehatan ini telah dimulai sejak 1936 dan selalu menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Didorong oleh Roh Allah yang menggerakkan Yesus, para suster pun mewartakan kabar sukacita kepada orang miskin dan terlantar. Salah satunya ialah pelayanan di Panti Sosial Tunagrahita Santa Ana di Tomohon. Selain itu, untuk memberdayakan anak-anak yang difabel dan anak-anak dari Panti Asuhan Tunagrahita, diselenggarakan pula sekolah luar biasa yang letaknya bersebelahan dengan Panti Asuhan Tunagrahita Tomohon. Para suster juga menyelenggarakan Geraha Lansia Betania di Lembean, Sulawesi Utara. Untuk membantu siswa-siswi yang kurang mampu dan tempat tinggalnya jauh dari sekolah, para suster YMY Provinsi Manado mengelola Asrama Putri Pilomena Manado, Asrama Putra-Putri Walterus di Tomohon, dan Asrama Putra-Putri Bintang Timur di Bitung. Siswa-siswi Asrama Bintang Timur pada umumnya belajar di sekolah negeri maupun swasta yang ada di kota Bitung. Selain itu, suster-suster YMY juga mengajar dan bertugas pastoral di Keuskupan Sorong Manokwari, melayani seminari dan asrama mahasiswi di Keuskupan Jayapura, asrama dan sekolah di Wamena, serta mengelola poliklinik dan membantu SMA Yohanes Paulus II di Merauke.
suster-suster YMY di Langowan, Sulawesi Utara juga mengelola panti asuhan Melania yang bernaung di bawah Yayasan Ratna Miriam. Tujuannya ialah menampung anak-anak yang kurang mampu. Para suster mendampingi dan mendidik mereka sehingga mereka siap untuk menatap masa depan. Dengan melayani anak-anak yang kurang mampu ini, para suster menghayati perutusan Yesus, membantu mereka untuk mengenal cinta kasih Tuhan, sehingga mereka berbahagia. Kongregasi YMY Provinsi Jakarta memiliki visi sebagai berikut: hadir dan menjadi saksi iman melalui kesiapsediaan yang disemangati oleh cinta kasih Allah dalam menjawab kebutuhan kaum sederhana. Untuk mewujud nyatakan visi tersebut, kami memiliki karya kerasulan, pendidikan, kesehatan, dan sosial pastoral. Komunitas YMY Santo Ignatius di Jalan Malang, Jakarta, didirikan pada tanggal 13 Januari 1967. Tujuannya ialah untuk meneruskan karya pendidikan TK, SD, dan SMP dari Yayasan Strada. Selain itu, para suster YMY juga menyiapkan diri untuk menjawab kebutuhan umat di sekitar paroki Santo Ignatius, Jakarta. Para suster YMY juga berkarya di Cengkareng. Di sini, suster-suster YMY Provinsi Jakarta menyelenggarakan pendidikan TK, SD, SMP, dan SMA Bintang Kejora. Saya sangat senang bersekolah di sekolah ini karena fasilitas dan guru-gurunya juga sangat bagus. Teman-teman pun juga sangat mendukung saya dalam hal belajar. Semoga dengan adanya SMP ini dapat mendukung saya supaya saya menjadi anak yang lebih baik lagi. Saya adalah salah satu guru di SMP Bintang Kejora Cengkareng, perwakilan Jakarta. Saya bekerja di sini semenjak tahun 1993, jadi sudah 20 tahun saya mengajar dan berkarya di tempat ini. Pengalaman saya yang sangat menarik di tempat ini adalah saya selalu siap sedia, seperti yang diharapkan para pendiri, yaitu kita selalu siap sedia. Salah satu contohnya, saya siap sedia dimanapun saya ditempatkan dan dimanapun saya dibutuhkan. Harapan saya bahwa sekolah ini adalah sekolah yang sangat luas dan sekolah yang memiliki guru-guru yang sangat potensial. Maka harapan saya, fasilitas yang ada dan guru-guru yang ada dikembangkan dengan baik, kemudian dimaksimalkan sehingga akan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Guru-gurunya itu juga sangat mengerti muridnya. Kalau muridnya lagi kesulitan, mau nanya tugas, gurunya selalu membantu. Lalu teman-teman di sini juga sangat baik dari segi pergaulannya. Tidak seperti di luaran sana yang suka tawuran atau suka berantem, tapi di sini murid-muridnya sangat patuh terhadap peraturan-peraturan di sekolah. Bagi saya, Sekolah Bintang Kejora itu adalah sekolah di mana bibit-bibit akan menjadi besar di sekolah ini. Lalu ada pemandangan yang sangat indah, udaranya sejuk karena saya rasa cuma di Sekolah Bintang Kejora saja kita dapat menemukan
halaman yang sangat luas, hijau, tidak dengan gedung-gedung yang bertingkat atau polusi yang berarti. Hal yang menarik dari yayasan kami atau sekolah ini adalah rasa kekeluargaan yang ada di antara para guru, karyawan, dan juga para siswa. Artinya hubungan antara kami, guru-guru, karyawan, bahkan pimpinan, dan juga para siswa itu sangat harmonis gitu. Selain menyelenggarakan karya pendidikan di Cengkareng, para suster YMY Provinsi Jakarta juga mengelola persekolahan di Ciputat, Banten, yaitu TK, SD, dan SMP Bintang Kejora. Karya ini dimulai pada tanggal 1 Desember 1996 atas permintaan Monsinyur Leo Sukoto SY untuk melayani masyarakat pinggiran kota Jakarta. Dengan dibekali dengan berbagai keterampilan, para siswa mengalami pendidikan yang integral, sehingga kepribadian mereka menjadi utuh. Saya bekerja di sini sudah 7 tahun. Saya dipercayakan untuk mengajar bidang studi ilmu pengetahuan alam dan matematika, dan juga praktikum ilmu pengetahuan alam. Kami mempunyai laboratorium IPA yang cukup lengkap untuk setingkat SMP, dan itu yang kami harapkan bisa menarik perhatian baik itu orang tua, masyarakat, maupun anak didiknya bisa untuk masuk di SMP Bintang Kejora ini. Saya sekolah di SMP Bintang Kejora Ciputat karena dekat rumah saya, pelajarannya juga bagus, dan teman-teman saya juga banyak di daerah Ciputat sini. Untuk menyiapkan tenaga-tenaga profesional dan berkepribadian integral dalam dunia pariwisata, Sosietas YMY Provinsi Jakarta juga menyelenggarakan SMK Pariwisata atau SMIP Rexmundi di Jakarta. Saat ini saya dipercaya oleh yayasan sebagai kepala jurusan industri. Saya merasa nyaman dan enak mengajar di SMK Rexmundi ini karena antara pimpinan dan semua staf Dewan Guru dan semua ada kerjasama dan ada unsur kekeluargaannya. Dan yang paling membanggakan buat saya adalah saya bisa menciptakan tenaga-tenaga profesional yang masih muda, yang begitu lulus dalam usia masih dini, sekitar 17 tahun, dan sudah langsung bisa terjun di dunia industri pariwisata. Why I choose Rexmundi? I think it's because nowadays it's so hard to find a job in Jakarta, and I want to join tourism industry. And I think Rexmundi is the best choice to achieve my dreams, and the teacher here is so nice. The place is so comfortable and the friends is also friendly to me, and that's why I choose this school as my first choice to achieve my dreams in tourism industry. Thank you. You know, tour leader is a great job. While we can go around the world by taking people to another country, and then I also can learn about the nature and culture in another country. But the important thing is I can learn how to serve people really well. Di tengah aneka ragam kemajuan zaman, tetap saja ada kelompok yang lemah dan kurang diperhatikan. Melalui Yayasan Sosial Marfati di Tangerang, para suster YMY melayani mereka yang tersisihkan. Di dalam kompleks Yayasan Sosial Marfati ini ada 3 unit karya. Karya yang pertama itu untuk rehabilitasi mantan penderita kusta. Nah, ini yang sekarang ada, mereka diberikan untuk keterampilan jahit-menjahit. Lalu untuk unit yang lainnya, Geraha Lansia Marfati, itu untuk melayani, merawat opa-oma yang lanjut usia. Lalu yang satunya, Balai Pengobatan. Balai Pengobatan ini melayani masyarakat yang kurang mampu. Selain itu juga Balai Pengobatan ini melayani
yang ada di dalam kompleks ini. Itu Opa Oma dan para pengasuh karyawan yang tinggal di dalam kompleks ini. Dan juga komunitas kami ada karya yang satunya lagi bertugas di Oasis Lestari. Itu tempat kremasi orang-orang yang sudah meninggal, kemudian rumah duka dan juga kolumbarium. Itu namanya Oasis Lestari. Di sini saya udah 4 tahun. Ya senang di sini. Pikiran tenang di sini. Temennya pada baik, susternya baik. Semua jadi saya nggak ada pikiran apa-apa dah. Di sini lebih enak. Gitu. Di Marfati, para mantan penderita kusta kini telah diberdayakan, sehingga mereka bisa bekerja untuk menghasilkan karya yang bermanfaat bagi banyak orang. Di sini masih lebih tenang ya, karena kami semua senasib ya. Jadi saling pengertian dan saling menerima keberadaan itu sudah bagian daripada hidup kami. Mungkin kalau kami di luar ya belum tentu kami bisa dalam keadaan saling menerima itu bisa. Tapi di sini kami semua sama-sama saling mengerti satu sama yang lain. Dan terima kasih suster pun juga memahami kondisi kami. Ya, kami happy dengan apa yang ada. Saya di sini sudah hampir 4 tahun bekerja. Sukanya walaupun saya penderita, tapi saya merasa nyaman di sini. Kalau dukanya kalau lagi sakit, nggak punya uang udah. Untuk yang mantan penderita kusta, biar mereka merasa bahwa mereka itu tidak tersisihkan, tetapi lewat karya kami para suster, mereka boleh merasakan kebahagiaan bahwa mereka diterima dan tidak merasa risih dengan kondisi fisik mereka. Karya melalui Yayasan Sosial Marfati ini menjadi wujud nyata pemberian diri para suster YMY bagi sesama yang membutuhkan kasih Allah. Di mana ada kebutuhan, ke sana suster-suster YMY bergerak. Salah satunya ialah di Paroki Banyumas, Keuskupan Purwokerto, Jawa Tengah. Di sini, suster-suster Sosietas YMY mengelola sebuah panti asuhan yang bernama Panti Asuhan Bunda Serayu. Panti Asuhan Bunda Serayu ini adalah karya kemanusiaan yang ditawarkan oleh Keuskupan Purwokerto kepada kongregasi JMJ, dan pada medio 2010 Bapak Uskup menawarkan kepada kongregasi, maka pada tanggal 6 Januari 2011 kami berdua, Suster Hedwika dan saya bersama dengan seorang dewan pimpinan diutus. Jadi kami berdua diutus ke Purwokerto, tepatnya di Banyumas ini, untuk memulai karya panti asuhan ini. Jadi seluruh kegiatan anak-anak ini tidak lepas dari para suster. Jadi suster yang mengawasi dan bersama-sama dengan mereka. Demikian juga untuk ini anak-anak yang usia sekolah. Dan untuk anak-anak yang masih balita, mereka juga didampingi oleh para suster. Mereka diberi makan, minum susu, lalu mereka mandi, dibantu juga oleh suster memandikan mereka. Dan waktu mereka juga tidur harus memerlukan juga dijaga. Jadi itu kegiatan anak-anak balita yang belum sekolah. Kami sangat bersukacita karena menyenangkan melihat pertumbuhan anak-anak ini.
Kalau dilihat anak-anak ini dari usia bayi, ada yang 40 hari masuk ke sini, dan kini kami melihat mereka sudah bisa berjalan, dan kelucuan-kelucuan yang ada pada anak-anak ini, kami sungguh merasa menyenangkan dan menggembirakan. Jadi itu yang membuat kami gembira dan senang untuk melayani anak-anak di tempat ini.